Hai, aku Rian dan aku yang bertanggung jawab atas semua konten kreatif di Layana termasuk Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan perlu kalian ketahui bahwa untuk membuat satu video pendek, 1 menit 30 detik, 1 menit ataupun bahkan 30 detik itu prosesnya sangat lama. Jadi untuk satu video reels itu aku bisa memikirkannya dan teman-teman ya bisa memikirkannya sampai berjam-jam gitu untuk menemukan premis, untuk menentukan nanti video ini akan dibawa ranahnya kemana, apakah komedi juga nanti dipecah lagi menjadi macam-macam, ataukah ini akan menjadi parodi, ataukah ini nanti konsepnya role play, atau bahkan sarkas, satir, dan lain-lain. Itu dipikirkan matang-matang sebelum akhirnya eksekusi. Proses untuk membuat video itu, proses syutingnya itu justru lebih cepat. Syuting dan editing itu lebih cepat. Yang lama adalah proses berpikir, proses kreatifnya. Dan kami memproduksi video untuk Instagram itu kan karena kami punya 2 akun, yaitu di Layana ID dan Layana IT. Berarti kan satu hari kita memproduksi 2 video. Kita bedakan antara yang IT itu untuk lebih ke berita, news, di mana kita akan membawakan berita-berita seputar IT yang ada unsur layanannya. Unsur layanan itu apa sih? Ya kita membuat segala sesuatunya dengan ada unsur komedinya. Jadi ya dari segi penulisan, dari segi premis atau apapun itu harus ada unsur komedinya. Dan untuk layanan ID sendiri lebih general. Kita bisa membahas seputar programming, kita bisa membahas seputar bisnis, kita bisa membahas terkait penjualan aplikasi, bahkan hard selling dengan gimmick komedi juga kita lakukan di sana. Proses kreatifnya itu seperti apa? Kita ambilkan contoh untuk konten hari ini ya. Kita untuk layanan IT kebetulan ada news yang sangat menarik dari Twitter bahwa Elon Musk akan mengubah logo Twitter menjadi X. Itu adalah sebuah berita. Berarti kan bagaimana caranya kita tuh mengubah berita itu, mengemas berita itu dengan gaya layanan yang lucu, yang agak nyeleneh. Caranya gimana sih? Kita harus mengambil sudut pandang uniknya. Sudut pandang uniknya itu apa? Pertama-tama kita harus mikir, kenapa X gitu? Apakah akhirnya kan kita bedah kenapa X? Akhirnya kita akan mencari analogi, mencari apa ya istilahnya tuh? Mencari semacam cocokologi. Cocokologi kan bagian dari lucu-lucuan juga. Cocokologi. Kenapa X? Apakah karena Elon Musk sadar bahwa Twitter itu banyak akun bokep sehingga X itu artinya XXX gitu kan? Kita nggak pernah tahu kan. Nah itu beberapa diksi yang akan kita pakai, yaitu bahwa Elon Musk mengubah menjadi X mungkin karena XXX ya. Kan seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu contoh. Dan itu proses mencari itu kan juga cukup lama. Kemudian apa lagi ya? Nah, terkait X juga nih ya. Ini sudah saya catat, kebetulan saya sudah jadi skripnya, nanti kita tampilkan hasilnya. Terkait X juga, Elon Musk kan mengklaim bahwa nanti domain x.com itu akan merujuk ke Twitter. Lucunya adalah x.com di Indonesia itu diblokir. Kalau kita ngakses x.com itu jatuhnya masuk ke internet positif. Karena dianggap akun bokep kan, ya mungkin seperti itu kan. Jadi kan lucunya adalah nanti jika misalnya nanti Twitter ini akan rebranding menjadi x.com, berarti kita mengaksesnya harus pakai VPN. Nah, diksi-diksi seperti itu yang kita pakai untuk membuat sebuah news terkait Twitter rebranding ke X, itu kita gunakan. Selain itu juga kita membahas tentang logo dari Twitter itu kan selama ini sudah identik ya. Misalnya kayak logonya itu kan burung biru. Nah, kita buat kita buat diksinya seperti ini. Logo biru. Apa sih kalau misalnya kita membahas logo biru itu yang logo burung biru ya. Kalau kita membahas burung biru itu identik dengan apa sih? Ada 3. Pertama taksi, kedua Twitter, dan ketiga soundtrack Naruto. ya diksi-diksi seperti itu yang kita pakai untuk membuat news menjadi lebih lucu. Dan tentu saja endingnya akan nyindir threads juga, semacam Elon Musk beli Twitter mahal-mahal, endingnya cuma buat dijadiin bercandaan seperti ini, sementara Mark Zuckerberg cuma kopas dan mengubah dan membuat logonya seperti obat nyamuk, ya model-model kayak gitulah. Itu satu premis utama dan diksi-diksi lucu yang bisa kita buat untuk news Twitter menjadi sebuah konten komedi yang hasilnya nanti akan saya tampilkan. Kemudian untuk layanan ID berarti kan ini tadi setelah berpikir cukup keras, berpikir cukup lama, akhirnya aku menemukan 2 meme lucu, sebenarnya meme lama. Meme pertama itu terkait dengan bahwa yang mengetahui codingan itu cuma si programmer dan Tuhan. Setelah ditinggal beberapa lama, yang tahu hanya hanya Tuhan gitu, karena programmernya lupa. Nah, itu aku combine dengan meme bahwa programmer itu menggunakan komen itu bukan untuk memberi keterangan terkait codingannya itu, tetapi justru untuk
menghilangkan atau untuk tidak mengaktifkan codingan itu. Jadi kan artinya daripada kita itu pada meme-nya dari situ. Jadi kan ada 2 meme itu, terus kita gabungkan menjadi satu konten. Kontennya gimana? Ya, kita buat aja analogi. Kenapa sih programmer menggunakan komen itu bukan untuk memberikan keterangan terkait codingan itu, tapi justru malah buat tapi malah buat menghilangkan kode yang tidak mau kita hapus. Mungkin itu bisa jadi karena kebiasaannya dia di kehidupan percintaan misalnya. Itu kan maksudnya ke analogi. Nah, di codingan yang diberi komen itu kan mau dihapus, takut itu berharga, nggak dihapus, malah mengganggu gitu. Itu kan kayak foto mantan di IG gitu, mau dihapus sayang, tapi kalau nggak dihapus mengganggu hubungan yang baru gitu kan. Jadi kan akhirnya lebih milih untuk diarsipkan. Seperti itu. Diksi-diksi seperti yang kita pakai untuk membuat konten layanan ID. Nanti videonya yang sudah jadi akan saya tampilkan. Dan juga yang lain kita akan membahas tentang sarkasme. Sarkasme itu kan konten sarkasme itu pasti akan selalu kena. Kenapa? Karena sarkasme itu memancing emosi orang-orang yang memakan mentah-mentah apa yang kita omongkan kan. Banyak contohnya ya. Salah satunya ya mungkin misalnya saya kemarin membuat sarkasme terkait video konten, ngapa sih harus kuliah di IT gitu, padahal kan bootcamp bisa. Nah, itu kan sebenarnya sarkasme. Kuliah IT itu penting, memang penting. Apapun alasannya itu penting. Perihal kita bisa belajar di tempat lain, di bootcamp dan bisa menjadi lebih mahir itu urusan lain. Tapi kan sebenarnya memang kuliah itu penting. Nah, saya membuat sarkasme itu seolah-olah bahwa kuliah IT itu tidak penting dengan berbagai macam analogi-analoginya. Itu sarkasme. Yang lucunya orang-orang bukannya marah tapi malah merasa relate ya. Itu kan hasil lain dari sarkasme gitu. Padahal kan harusnya sarkasme itu kan mungkin juga karena terlalu relate dan kurang kontroversi juga sih mungkin, yang harusnya kan hasil akhir sarkasme memancing orang untuk berpikir ini sebenarnya sarkasme atau enggak sih. Tapi hasil akhir dari konten itu malah justru orang-orang relate ya. Itu mungkin memang karena topik yang saya anggap belum terlalu kontroversi mungkin, dan ada beberapa konten lain juga yang sarkasmenya tepat gitu. Misalnya kayak konten yang mbak-mbak dihujat karena dia nggak tahu programmer seperti apa. Itu sarkasme dan itu semua di-script oleh saya. Jadi kalau kalian mau hujat dia itu cuman talent yang tulis sampai saya. Itu sebenarnya sarkasme. Sayangnya orang-orang ya itu tadi tidak paham di mana sarkasmenya dan akhirnya menghujat dia. Ya, itulah yang terjadi. Oke, mungkin video kali ini seperti itu saja terkait konten kreatif di balik konten kreatifnya Layana. Kita bertemu besok untuk membahas video yang kita buat ke depannya. Hasil dari video-video yang tadi saya bahas akan saya tayangkan setelah ini. Lu programmer, kalau manfaatin komen buat jelasin codingan lu biar nanti nggak lupa, atau bisa diterusin program lain? Fix, lu anak baru. Komen itu fungsinya ya buat ngilangin codingan gitu. Mau dihapus, takut penting. Mau dibiarin, takut mengganggu. Posisinya tuh kayak foto mantan DJ gitu. Mau dihapus sayang, mau dibiarin, takut mengganggu. Akhirnya ya diarsipin aja gitu kan. Programmer ngasih penjelasan pakai komen. Aduh, khawatir banget bakalan lupa bagaimana sih? Lo saja, fokus ke ingatan. Yang bisa tahu codingan itu cuma kamu dan Tuhan. Apa itu komen-komen penjelasan? Los, seminggu nggak disentuh karena ngerjain proyek lain. Pas balik dibuka, nah tuh. Sekarang cuma Tuhan yang tahu codinganmu itu apa. Twitter bakal ganti logo. Udah bertahun-tahun Twitter pakai logo burung biru. Sekarang Elon Musk mau ngubah jadi logo X. Namanya Twitter, tapi logonya X. Ini apa nyambungnya? Jangan-jangan Elon Musk aware kalau banyak akun bokep di Twitter. Makanya dijadiin branding aja sekalian. Ya kali aja X itu maksudnya XXX. Yang nggak tahu aja siapa ngerti kayak gitu. Nggak kaget kalau ntar nama Twitter berubah jadi X juga. Soalnya Elon Musk bilang kalau domain x.com sekarang kalau diakses merujuk ke Twitter. Masalahnya nih ya, x.com kalau diakses di Indonesia jatuhnya internet positif, dianggap situs bokep. Jangan sampai aja kalau Twitter jadi x.com. Ntar SJW Brutal harus install VPN sebelum bikin rusuh. Akun bokep juga nggak laku kalau sama-sama pakai VPN. Kan mending aja langsung ke situs view-nya. Masalahnya nih ya, logo Twitter yang saat ini tuh udah ikonik banget. Kalau kita bilang burung biru cuma ada 3 kemungkinan. Pertama, taksi. Kedua, Twitter. Yang ketiga, soundtrack Naruto. Kalau diganti X, itu kan general banget.
Logo yang pakai X itu ada bejibun di sana sini. Mulai dari perusahaan VPN, farmasi, sampai superhero juga ada yang pakai logo ini. Elon Musk nih emang rada-rada nih ya. Dia beli Twitter mahal-mahal cuma dipakai buat beginian. Tapi ya masih mending lah daripada yang cuma kopas dan dikasih logo obat nyamuk bakar itu.